Halo, selamat sore kawan-kawan. Sore ini saya lagi panen dua wadah yang besar, satu wadah galon, satu matex ya. Panen POC, pupuk organik cair dan juga ekoenzim. Katanya ya, ini ekoenzim karena aku baru pertama buat ekoenzim selama berkebun organik di Kota Ternate ini. Baru pertama buat aku ekoenzim ini. Jadi entahlah ini ekoenzim atau bukan. Tapi nanti kita lihat komposisi bahan dan cara membuatnya. Yang aku sebutkan dua perbedaannya. Ini sejak 22 November tahun 2022 sampai 23 atau 24 Februari hari ini ya. Jadi sekitar 3 bulan, November, Desember, Januari, Februari, sekitar 3 bulan. Aku memfermentasi kulit buah, isi buah yang aku ambil di pasar ya, yang dibuang oleh penjual-penjual buah. Dan kemudian aku olah menjadi pupuk organik cair atau POC, dan juga aku pisahkan yang segar, yang masih bagus, kulit dan buahnya menjadi ekoenzim. Aku olah ya menjadi ekoenzim. Yang pertama kita lihat bahwa ini POC yang sudah 3 bulan. Nah, kapang jamur putihnya sudah mulai menghilang sedikit. Awal-awal itu sudah penuh. Di atas jamur putih itu sudah penuh, kayak semacam hifa, kapas putih seperti itu, atau kapang jamurnya yang sebenarnya tidak menjadi antagonis untuk tanah dan tanaman atau mikroorganisme di dalam tanah. Dalam proses 3 bulan, pupuk organik cair ini sudah jadi, karena menurut ilmu pengetahuan atau teori atau konsep pembuatan pupuk organik cair berbahan komposisi bahannya buah-buahan atau kulit buah-buahan, maksimal atau minimal fermentasi 21 hari dan maksimal 3 bulan atau 90 hari. Ini aku kasih bahan-bahan seperti kulit buah, buah-buahan, kemudian aku kasih air hujan, air cucian beras, dan leaf mold sama kompos, segenggam kompos, dan aku tutup. Aku campur secara homogen dan aku tutup dan biarkan selama 3 bulan. Nah, sedangkan ini sama bahannya, kulit-kulit buah, juga buah-buahan yang masih segar. Aku cacah atau aku potong halus-halus, kemudian aku tambahkan air. Jadi kalau kita melihat ekoenzim itu kan proses pembuatannya menurut SOP ekoenzim itu 1-3-10. 1 gula, 10-nya 3-nya adalah bahan organik buah atau kulit buah, dan 10-nya adalah air. Nah, proses itu dibuat menjadi 3 ya. Jadi aku menambahkan gula merah, kemudian ditambah dengan kulit-kulit buah, buah-buahan, kemudian ditambah dengan air hujan sampai galon ini penuh. Proses ini selama 3 bulan. Di atas ada jamur putih yang keluar, bahkan sampai kayak balon ya, kayak semacam balon ya, kita bisa lihat di atas ya, padahal sudah 3 bulan kayak semacam balon. Ini kalau di zoom lebih dekat menggunakan mikroskop, kita akan ketahui apa saja bahan-bahan itu atau jamur yang putih-putih itu. Nah, tentu saya mulai dari poin pertama, ekoenzim. Ekoenzim ini sangat bermanfaat. Filsafatnya atau prinsipnya ekoenzim itu kan membuat bumi lebih baik, ramah, bebas dari sampah, kemudian lingkungan ekosistem lebih segar, sehat, sehingga memanfaatkan atau mengolah bahan-bahan organik menjadi kegunaan, manfaat, dan fungsi untuk bumi. Dari aspek lain dia bermanfaat untuk kesehatan, misalnya kesehatan tubuh, detoks tubuh yang sakit, kemudian luka,
atau bakteri yang ada di dalam tubuh. Kemudian juga ada juga manfaatnya untuk mulut, gigi, segala macam yang sakit. Ada juga manfaat untuk demam, manfaat untuk luka, jamur. Selain itu juga manfaat untuk kebutuhan rumah tangga, misalnya cuci piring, cuci pakaian, ngepel lantai, cuci kolset, atau pengharum ruangan yang bau, atau pengharum kamar. Kemudian juga manfaat untuk peternakan, misalnya untuk menghilangkan bau, bakteri, jamur yang ada di ternak kita, ayam, kambing, sapi, dan lain-lain. Juga manfaat untuk kendaraan misalnya. Pokoknya banyak sekali manfaat. Koenzim ini manfaatnya sangat luas cakupannya. Juga manfaat untuk tanah dan tanaman misalnya. Mencegah tanah dari jamur patogen atau bakteri patogen. Mencegah tanah dari serangan penyakit, layu fusarium, atau bahkan dalam penelitiannya patek antraknosa yang kena pada tanaman buah, misalnya cabai dan lain-lain, itu bisa dicegah oleh koenzim. Nah, itu singkat proses dan manfaat fungsi koenzim. Kalau POC kita tahu bahwa pupuk organik cair ini nutrisi, suplai nutrisi untuk tanaman yang kita tanam, termasuk suplai nutrisi untuk tanah, mikroorganisme yang ada di dalam tanah, untuk meningkatkan kualitas tanah, mengatur pH tanah. Walaupun setiap POC ataupun pupuk organik cair yang kita buat kadang dia asam, sehingga proses pembuatan pupuk organik cair itu dan proses untuk pemupukan atau pemberian nutrisi pada tanaman biasanya dicampur dengan air 1:10, 1:20, bahkan 1:100 untuk menetralisir keasaman POC yang kita buat, sehingga tidak berisiko terhadap tanaman dan tanah. Oke teman-teman, beberapa singkat penjelasan, cukup senang karena selama 3 bulan tanpa kita buat begitu saja, kita tutup di tempat yang tidak kena matahari ataupun tidak kena hujan. Tapi kalau di Matex ini aku biarkan di luar rumah, kena hujan dan panas, tapi kan aku tutup dengan penutupnya. Sedangkan kalau yang di galon ini yang katanya koenzim ini aku simpan di dalam lemari rusak ya, lemari rusak yang sudah tidak dipakai, aku simpan di dalamnya dan aku tutup dengan kertas plastik. Dan kita menanti selama 3 bulan, akhirnya kita bisa panen. Ya, silakan teman-teman bisa komen apakah ini benar-benar ekoenzim. Saya juga nggak tahu, tapi menurut saya sesuai SOP yang saya buat ya seperti itu, saya anggap ini adalah ekoenzim dan aku buat berdasarkan SOP ekoenzim. Kalau ini ya POC, kalau ini sudah tidak perlu dikomen karena memang ini POC yang saya buat. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya tentang review singkat pupuk organik cair, proses pembuatannya, bahannya, fermentasinya berapa lama, kemudian cara pembuatannya, dan bagaimana kegunaannya, pemanfaatan fungsinya terhadap tanaman dan tanah. Oke, terima kasih, sampai jumpa.